Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Abdul Rahman, SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Karosa, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dalam kegiatan Jambore GTK Hebat 2024 sebagai GTK inovatif dengan tema inovasi pembelajaran berdiferensiasi dalam menerapkan alur merdeka dengan memanfaatkan platform Facebook. Selamat menyaksikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada murid dengan pendekatan yang humanis, yang diharapkan mampu membangun karakter dan kemandirian anak. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk memanusiakan manusia, menghargai kebebasan individu, dan menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman anak. Di era digital saat ini, teknologi memainkan peran penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Kemajuan teknologi yang pesat menuntut adanya perubahan dan inovasi dalam cara pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran. Dalam kerangka kurikulum merdeka, pembelajaran yang berdiferensiasi menjadi salah satu fokus utama guna memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk merancang strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan potensi, minat, dan gaya belajar murid. Sejalan dengan prinsip merdeka belajar, pendekatan ini mendorong terciptanya pengalaman belajar yang lebih personal dan bermakna. Di sisi lain, untuk menunjang terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi, maka dibutuhkan sebuah inovasi yang menggabungkan antara pembelajaran offline dan online untuk mengefisienkan waktu dalam memenuhi kebutuhan belajar murid seperti kesiapan murid, minat, dan gaya belajar. Dalam proses pembelajaran, tidak dapat dipungkiri bahwa cara mengajar konvensional tidak relevan lagi digunakan dalam kelas. Hal itu hanya akan membuat murid merasa tertekan, sehingga kita akan mendapati situasi yang cenderung pasif dalam kelas. Kejenuhan murid dalam belajar, sehingga dalam proses pembelajaran, murid lebih memilih bermain, malas-malasan, hingga mengganggu teman lainnya saat belajar. Di sisi lain, murid lebih antusias ketika membicarakan sesuatu yang berbau sosial media. Mereka lebih tertarik akan hal baru, sesuatu yang viral, dan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Melihat situasi yang ada, tentunya akan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan minat belajar murid, bagaimana menciptakan pembelajaran bermakna terhadap murid, sekaligus pengalaman belajar yang menyenangkan, dan murid dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan tantangan yang dihadapi, penerapan alur merdeka dalam pembelajaran dinilai efektif dilakukan karena dalam penerapannya disampaikan secara runut dan berulang, sehingga peluang murid untuk mencapai tujuan pembelajaran semakin besar. Penerapan alur merdeka juga dilakukan memanfaatkan platform Facebook, sehingga dapat mengefisienkan waktu yang digunakan. Adapun langkah pembelajaran dengan alur merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari diri. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan platform Facebook. Materi pembelajaran yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya akan diupload melalui grup privat Facebook. Yang kedua, eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep dilakukan ketika tatap muka di kelas. Dalam tahapan ini, guru langsung mengeksplorasi materi lebih lanjut yang untuk menambah pemahaman murid. Yang ketiga, ruang kolaborasi. Dalam tahapan ini, murid berdiskusi bersama teman kelompoknya, membicarakan tugas yang diberikan pada masing-masing kelompok. Yang keempat, demonstrasi kontekstual.
Demonstrasi kontekstual dilakukan setelah masing-masing kelompok bersiap untuk mendemonstrasikan hasil diskusinya. Kemudian, kelompok lain menanggapinya. Yang kelima, elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman dilakukan setelah masing-masing kelompok selesai mendemonstrasikan hasil diskusinya. Yang keenam, koneksi antar materi. Koneksi antar materi dilakukan sebagai kegiatan refleksi proses pembelajaran yang dikaitkan dengan materi sebelumnya. Terakhir, yang ketujuh, aksi nyata. Tahapan aksi nyata masih dalam tahapan refleksi, di mana murid mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari murid, kemudian mengupload tugas yang sudah diberikan ke dalam grup Facebook. Dalam alur merdeka tersebut, saya sebagai pendidik mengkolaborasikannya dengan desain strategi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun komponen-komponen dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten dapat memberikan konten yang beragam sesuai kebutuhan murid. Selain itu, penyajian konten yang dilakukan memanfaatkan platform Facebook agar lebih menarik. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses dapat membuat pembelajaran semakin menarik karena proses pembelajaran murid memadukan antara offline dan online. Murid juga diharapkan melakukan kolaborasi terkait materi yang dibahas dalam kelas sehingga menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk dapat memberikan keleluasaan pada murid dalam mengekspresikan pemahaman mereka terkait materi yang sudah dipelajari, seperti membuat produk video, tabel, poster, peta konsep, dan topik sesuai dengan minat murid. Setelah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan alur merdeka yang memanfaatkan platform Facebook membawa sejumlah manfaat. Berikut umpan balik dari murid dan guru. Pembelajaran dengan menggunakan Facebook sangat menyenangkan dan membantu. Kami bisa belajar dengan lebih fleksibel, terutama ketika ada tugas yang harus dikumpulkan. Penggunaan Facebook dalam pembelajaran sangat membantu, apalagi saat ada diskusi kelompok. Saya lebih aktif karena sudah mendapatkan materi ini sebelumnya dan dikuatkan ketika tatap muka di kelas. Saya merasa penerapan alur merdeka melalui platform Facebook yang dilakukan oleh Pak Rahman memberikan kemudahan dalam pengelolaan pembelajaran yang lebih dinamis. Dengan memanfaatkan fitur seperti grup dan unggahan materi untuk membuat proses belajar lebih interaktif. Sangat menarik menurut saya karena khususnya buat peserta didik. Kita tahu sekarang bahwa peserta didik lebih senang berselancar di sosial media daripada membaca buku pelajaran. Jadi ini sedang mengefisienkan waktu. Hal ini juga bisa berdampak dengan meningkatnya minat belajar peserta didik. Inovasi dalam pembelajaran adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan relevan. Semoga inovasi ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi dunia pendidikan. Mari bersama kita wujudkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berdampak untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih, salam bahagia, Bapak, Ibu guru hebat.